Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya membuat kreasi olahan daging, tumis daging bawang bombay pedas. Ini sangat enak banget buat temen makan nasi putih anget, buat menu harian atau untuk acara spesial lainnya. Ini sangat oke banget ya. Dan cara membuatnya sangat mudah. Bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel aja, nggak neko-neko. Untuk cara memasaknya tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan 500 gram daging sapi. Ini daging sapinya akan saya iris tipis-tipis ya teman-teman. Untuk yang serat-seratnya nanti kita buang ya. Yang putih-putihnya itu yang bikin alot kita buang aja, nggak kita pakai. Kita pilih yang dagingnya bagus ya, biar nanti cepat empuk. Untuk mengempukkan daging teman-teman bisa menggunakan nanas atau bisa juga dimarinasi dengan baking soda. Caranya sudah saya bagikan di video masakan daging yang sebelumnya ya, sudah ada ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bagian putihnya yang kayak gini ya, ini otot-otot ya, ini saya buang. Lanjut kita iris-iris ya. Setelah dipotong semua, ini nanti akan saya marinasi dengan menggunakan baking soda, dan untuk marinasinya tidak saya bikin video ya. Setelah dicuci bersih, sekarang saya marinasi dengan 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, kemudian 1 sendok makan minyak wijen, dan saya tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk ya. Kita aduk sampai semua tercampur rata. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram teman-teman, tadi kelupaan ya. Lanjut kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita marinasi selama 10 menit ya. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 1,5 buah bawang bombay, ini diiris panjang aja seperti ini, atau bisa juga diiris kotak ya, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada bawang putih, ini bawang putihnya diiris tipis-tipis, atau mau digeprek, dicincang kasar juga boleh, disesuaikan aja ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan 7 siung. Untuk bawang merah ini diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian ada cabai rawit yang hijau, ini diiris serong seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera ya, mau pedasnya seperti apa. Sisihkan, kemudian saya juga tambahkan cabai rawit yang merah, ini biar makin mantap ya pedasnya. Sama diiris serong seperti ini. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera juga. Kemudian saya juga menggunakan 4 buah tomat hijau. Untuk tomat ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini ya. Untuk tomat ini juga bisa ditambahkan lebih dari 4 buah kalau teman-teman suka rasanya sedikit lebih agak asam ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Kita tumis dulu bawang putih dan juga bawang merah. Tumis bawang putih, bawang merahnya ini sampai harum, warnanya agak kekuningan. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita masukkan daging yang sudah dimarinasi, kita tuang semua, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, dan masak sampai dagingnya berwarna pucat ya. Saat penumisan daging ini tanpa penambahan air sama sekali ya teman-teman, jadi biarkan aja seperti ini, kita aduk-aduk terus saja, nanti dagingnya juga akan mengeluarkan air dengan sendirinya ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini dagingnya sudah mengeluarkan air, dan ini saya masukkan tomat, kemudian bawang bombay sebagian aja, dan juga cabai sebagian aja ya. Oke, kita sisihkan sisanya, dan ini saya tambahkan air secukupnya untuk mematangkan dagingnya. Karena ini tadi dimarinasi menggunakan baking soda, jadi matangnya lebih cepat ya, lebih cepat empuk dagingnya. Dan sekarang kita masak sampai dagingnya empuk ya. Kita tutup dulu biar cepat empuk.
dan masak sampai dagingnya benar-benar empuk. Kalau dagingnya sudah empuk, warnanya juga sudah berubah seperti ini teman-teman, dan ini bisa diaduk-aduk dulu sebentar. Sekarang saya masukkan sisa cabai, tomat, dan juga bawang bombay. Kita masukkan semua karena tadi belum ada penambahan garam ya teman-teman. Sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan masak sampai matang ya. Bumbunya juga meresap. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah ada pedas, gurih, ada sedikit manis, dan dagingnya juga sudah empuk, bumbunya meresap, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat cantik sekali ya, dan bumbunya itu meresap banget ya teman-teman. Ini beneran aromanya sangat menggugah selera. Ini sangat cocok ya buat teman makan nasi putih anget-anget. Ini dimakan selagi masih hangat, ini juga sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba ya untuk menu harian atau untuk acara spesial lainnya, ini sangat cocok banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ayam setengah ekor, bagian atas dan bawah, bagian dada dan juga bagian paha ya. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing, mau dijadikan berapa potong ya. Boleh gede-gede, boleh sedang, boleh kecil, silahkan saja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya marinasi dengan garam. Ini saya kasih sedikit aja garamnya ya, biar ini tetap gurih nanti rasa ayamnya. Kemudian saya tambahkan lada bubuk. Lada bubuk ini juga bisa untuk mengurangi aroma amis pada ayamnya ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Ini boleh sambil dipicit-picit ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap. Dan ini nanti akan saya diamkan kurang lebih 5-10 menit sebelum kita goreng ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada kelapa, ini saya menggunakan kelapa segar setengah butir, tapi ukurannya tidak besar teman-teman, karena saya akan membuat santan dengan menggunakan kelapa segar ini tidak terlalu banyak ya. Dan ini sebelum dihaluskan, ini saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk kelapa ini saya menggunakan yang setengah tua ya teman-teman, jadi kalau setengah tua ini santannya lebih banyak. Oke, sekarang saya masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan 400 ml air. Sekarang kita blender ya. Ini saya kunci dulu sampai klik gitu dan layarnya sampai menyala, dan kita pakai kecepatan 1 dulu. Oke teman-teman, sekarang saya akan memeras kelapa yang sudah dihaluskan ya. Kita ambil santannya seperti ini aja. Oke, ini sudah cukup ya, santannya sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan bumbu yang lainnya ya. Ini saya menggunakan 1 buah tomat merah. Untuk tomat ini bisa 1, bisa juga 2 buah ya, disesuaikan selera aja. Kemudian saya potong kecil-kecil untuk tomatnya. Sisihkan. Kemudian ada 1 batang serai, ini saya geprek aja, kemudian saya potong pendek aja seperti ini teman-teman, biar nggak usah diikat. Kemudian ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar, sisihkan. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih 8 siung aja ya, kemudian kita potong kecil-kecil sebelum kita haluskan nanti. Ini sama nanti akan saya haluskan menggunakan blender juga ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya, ini sama diiris kecil-kecil aja seperti ini, biar kerja blendernya tidak terlalu berat pastinya ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir, ini kemirinya sudah saya sangrai ya, kemudian dipotong kecil-kecil. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebihnya ada 2 ruas jari ya untuk lengkuasnya, diiris tipis-tipis. Nanti akan saya blender juga. Kemudian ada jahe, ini kurang lebih ada 1,5 cm, diiris tipis-tipis juga ya.
Kemudian untuk rempahnya ini saya menggunakan lada butiran, kemudian ada kapulaga, ini saya menggunakan 3 buah kapulaganya, dan juga ada pala. Ini tadi palanya saya bagi menjadi 3 ya, palanya itu tidak terlalu besar teman-teman. Kemudian ada cengkeh, ini saya pakai 3 buah juga cengkehnya, ini takaran yang pas menurut saya ya. Kemudian bumbunya saya haluskan menggunakan blender, saya masih sama menggunakan blender dari Miko dengan mata pisau yang banyak dan tajam. Ini nanti bumbunya di blender sampai halus ya. Ini ditambahkan minyak goreng atau boleh juga menggunakan air. Oke, kita kunci dulu, kemudian kita nyalakan dengan kecepatan 1 dulu. Oke, lanjut kita blender bumbunya sampai halus ya. Kalau sudah halus kita matikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ini beneran sangat halus ya bumbunya. Lanjut kita akan goreng untuk ayamnya. Ini ayam yang sudah dimarinasi kita goreng terlebih dahulu sebelum kita bumbui ya. Ini masuk semua aja cukup. Dan ini akan saya tutup biar cepat matang dan minyaknya tidak nyiprat-nyiprat ya. Jangan lupa untuk dibalik kalau warnanya sudah agak kekuningan seperti ini. Ini nanti digoreng nggak sampai kering ya teman-teman, cukup warnanya kekuningan aja karena nanti masih ada proses masak berikutnya ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya akan angkat dan kita tiriskan, masih wajan yang sama dan kurangi minyak. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini beneran bumbunya sangat halus banget teman-teman. Kita tumis sampai aromanya harum ya. Oke, sebelumnya kita masukkan dulu daun salam dan juga serainya, kemudian diaduk kembali, tumis sampai benar-benar matang. Sekarang saya akan tambahkan tomatnya ya. Ini tomat bisa dimasukkan di awal, bisa juga dimasukkan setelah mau matang ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan juga gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Kalau teman-teman nggak ada gula merah, boleh diganti dengan gula pasir ya. Oke, sekarang masukkan ayam yang sudah digoreng tadi, kemudian diaduk-aduk sampai semua ayamnya kena bumbu ya. Ini aroma bumbunya sudah wangi banget teman-teman. Oke, sekarang saya akan tambahkan kecap manis. Ini saya pakai 4 sendok makan. Nanti kalau misalnya kurang boleh ditambahkan ya, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Kalau kecap sudah masuk, ini kita harus aduk terus ya teman-teman, biar kecapnya tidak gosong ya. Ini saya masukkan kecapnya tanpa penambahan air terlebih dahulu. Ini biar kecapnya agak berkaramel dan rasanya tuh lebih enak, warnanya juga lebih gelap. Oke, kita aduk-aduk terus. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya akan masukkan santannya. Ini saya tidak menggunakan air ya teman-teman, karena yang saya gunakan ini ayam potong atau ayam broiler, jadi untuk masaknya juga lebih cepat. Jadi saya tidak menambahkan air ya, saya hanya pakai santan aja. Dan kalau santan sudah masuk, ini harus sering diaduk-aduk biar santannya tidak pecah dan rasanya tetap enak dan gurih ya. Oke, kita masak sampai kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah menyusut, baru kita masukkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Nggak pakai kaldu jamur atau penyedap juga boleh, silakan aja. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian dimasak dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali. Ini tujuannya biar bumbunya bisa meresap ya teman-teman. Oke, kita masak sampai kuahnya mengental. Dan ini saya kasih bawang goreng biar makin mantap teman-teman. Kita aduk sebentar ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kuahnya sudah mengental, ini kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat cantik dan menggugah selera. Kuahnya juga kental. Ini beneran sangat enak banget. Dan ini saya tambahkan lagi taburan bawang goreng di atasnya ya. Oke teman-teman, bistik ayam sudah siap untuk disajikan. Untuk menu harian, untuk lauk sehari-hari, atau untuk acara spesial, ini juga boleh banget ya. Silahkan nanti dicoba.
Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dagingnya beneran empuk, bumbunya bisa meresap sampai ke dalam, dan ini rasa rempahnya itu bener-bener pas banget, sedap banget, dan aromanya sangat menggugah selera. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan gurame yang sudah saya bersihkan. Ini beratnya kurang lebih 250 gram. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian sudah saya sayat-sayat bagian badannya seperti ini ya teman-teman. Dan ini akan saya lumurin dengan jeruk nipis. Ini saya pakai sedikit aja ya, kurang lebih setengah aja. Ini saya marinasi dengan jeruk nipis, kemudian garam, kemudian ada lada bubuk dan juga kunyit bubuk. Kemudian diratakan. Di sela-sela yang kita sayat tadi juga harus dikasih bumbu ya teman-teman, biar bisa meresap. Kalau sudah diratakan seperti ini, kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini saya iris panjang aja seperti ini ya. Ini yang bagian putih gede-gede saya belah menjadi 2 seperti ini, sisihkan. Kemudian ada 1 buah cabai merah keriting, ini diiris serong aja, ini biar nanti penampilannya cantik ya. Jadi kali ini saya membuat gurame bumbu kuning ini tidak pedas ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit, ini secukupnya aja, dan cabenya ini diutuhkan saja ya. Kemudian ada daun jeruk, ini tadi kameranya mati ya teman-teman. Ini daun jeruknya saya gunakan 2 lembar dan diiris tipis-tipis saja seperti ini ya. Kemudian ada 1 cm jahe, dikeprek aja seperti ini. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebih 1 ruas. Ini saya iris tipis-tipis atau mau dikeprek juga boleh. Oke, ini bumbu irisnya sudah komplit ya. Sekarang sisihkan dulu. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil. Kemudian ada 4 siung bawang merah. Ini agak gede ya bawang merahnya, saya pakai 4 siung, diiris kecil-kecil juga. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih setengah senti, diiris juga ya teman-teman. Kemudian ada 2 buah atau 2 butir kemiri. Ini boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Dan ini saya gunakan 1 buah cabai merah keriting biar warnanya lebih cantik ya. Dan ini tidak pedas ya cabenya. Oke, bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Sekarang siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya. Beri 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian masukkan ikan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jangan langsung dicemplungkan semua ya. Kemudian bagian atasnya ini juga sama, saya taburin dengan tepung maizena biar nanti bisa crispy ya. Karena ini saya menggunakan minyak yang sedikit, tidak kecelup semua, jadi ini saya siram-siramkan seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan minyaknya yang banyak, ikannya bisa kecelup semua, nggak perlu diginiin ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya balik. Ini sama, punggungnya saya siram-siram seperti ini biar matangnya bisa merata ya, bisa garing juga, bagian luarnya bisa crispy. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan sisihkan dulu. Oke, siapkan penggorengan. Ini minyaknya sudah saya kurangin ya, dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ditumis bumbunya sampai harum. Dan ini saya tambahkan dulu bumbu cemplungnya ya. Ada lengkuas, jahe, daun jeruk, ini saya masukkan. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan juga berubah warna. Nah, ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Sekarang bisa ditambahkan air. Ini saya menggunakan 3/4 gelas.
atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk jumlah kuahnya ini. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Kemudian masukkan cabai. Kemudian tambahkan juga perasan air jeruk nipis atau bisa diganti dengan air asam. Masak kuahnya sampai mendidih dan agak mengental. Lalu masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Nah, ini tidak akan saya balik-balik ya teman-teman, tapi nanti ini akan saya siram-siramkan aja di punggungnya seperti ini. Ini juga sudah bisa meresap ya, walaupun disiram-siram seperti ini. Dan ini saya tambahkan irisan daun bawang. Dan ini akan saya masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Nggak perlu dibalik ya, nanti takutnya malah rusak tampilannya, nggak cantik. Jangan lupa koreksi rasa. Dan ini sudah saya tambahkan gula pasir ya tadi ya teman-teman, nggak kerekot ya, maaf ya. Nah, untuk rasa ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita tatai biar cantik penampilannya. Kita siramkan kuahnya. Dan inilah hasilnya, gurame bumbu kuning ya. Ini sangat enak banget, tidak pedas karena cabenya diutuhkan ya. Jadi kalau mau makan pedas bisa makan sama cabenya. Oke, sekarang akan saya kasih tahu ke teman-teman ya dalamnya seperti apa. Ini saya ambil ikannya. Nah, ini terus dicocolkan dengan kuahnya. Ini sangat enak banget. Makan sama nasi putih hangat-hangat ini sangat nikmat banget. Rasanya tuh gurih, seger kuahnya, jadi enak banget ya. Sangat pas ya untuk menu harian pendamping nasi putih. Ini sangat cocok banget karena cara membuatnya juga sangat mudah, nggak pakai ribet, bumbunya juga simpel. Nanti dicobain ya resepnya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan tauge. Saya menggunakan tauge panjang. Untuk jumlahnya ini saya menggunakan 100 gram ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan masing-masing. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun bawang, ini diiris kecil-kecil aja seperti ini ya. Sisihkan. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan 3 siung. Bumbunya tuh sangat simpel sekali, hanya diiris-iris aja seperti ini ya, diiris tipis. Boleh juga digeprek kemudian dicincang. Oke, sisihkan. Kemudian ada 4 siung bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis, kemudian saya potong lagi jadi kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian ada 3 buah cabai merah keriting, ini diiris serong-serong aja ya. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh ya, tapi kalau saya iris aja seperti ini ya biar cepet ya. Kemudian ada 3 buah cabai hijau besar. Kalau teman-teman nggak ada cabai hijau besar bisa menggunakan cabai hijau keriting ya. Ini diiris serong tipis. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau. Boleh juga menggunakan cabai rawit merah. Kalau ini untuk anak-anak, cabainya boleh di skip ya. Kemudian ada 2 butir telur. Untuk jumlah telur ini juga bisa disesuaikan kebutuhan aja ya, boleh menggunakan 2, 3, atau lebih ya. Ini dikocok lepas, kemudian sisihkan. Kita lanjut, kita orak-arik telurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini saya bikin teksturnya agak besar-besar ya untuk orak-arik telurnya. Oke, sekarang kita balik-balik seperti ini. Kalau sudah matang bisa kita angkat, kita taruh dalam mangkok atau wadah yang lain. Kemudian tambahkan sedikit minyak, kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ditumis sampai layu, aromanya harum. Ini sudah cukup. Sekarang saya akan masukkan cabenya ya.
Kemudian tumis kembali sampai cabenya layu ya teman-teman. Setelah cabenya layu, kita masukkan tauge-nya terlebih dahulu. Kemudian diaduk-aduk. Ini nggak perlu menambahkan air ya, karena tauge sudah mengandung air ya teman-teman. Kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan untuk masak tauge ini cepat ya teman-teman. Untuk kematangan tauge ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian masukkan telur yang sudah diorak-arik. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan garam. Kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit lada bubuk ya. Tambahkan juga kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini kira-kira 1 sendok ya, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Boleh 1 sendok makan, boleh 2 sendok makan. Kemudian yang terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan yang pasti sangat cepat sekali ya. Oke teman-teman, tumis tauge dan telur sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, nasi putihnya hangat. Ini enak banget ya, sudah nggak perlu apa-apa lagi. Sama ini aja sudah bikin lahap makannya dan bikin nasi cepat habis. Untuk bahannya, saya menggunakan tahu putih sebanyak 6 kotak ukuran sedang ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan tahu kuning, disesuaikan selera saja. Kemudian ini tahunya saya potong menjadi 9 bagian seperti ini, atau mau dipotong menjadi 4 juga boleh, atau mau dipotong menjadi 2 juga boleh, disesuaikan selera saja. Kemudian tahunya digoreng ya teman-teman. Ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini tahunya digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Sambil menunggu tahunya matang, kita akan siapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ya. Sekarang kita siapkan dulu daun labunya. Ini saya menggunakan 3 ikat seperti ini ya teman-teman. 1 ikat itu isinya sedikit sekali ya, jadi saya gunakan 3 ikat, dan ini akan saya potong-potong seperti ini. Ini bagian atasnya masih muda, langsung aja kita potong ya. Kemudian untuk daunnya ini yang lebar bisa kita potong-potong aja agak kecil-kecil seperti ini, atau disesuaikan selera saja. Lakukan sampai semuanya dipotong ya. Kalau sudah, bisa taruh dalam wadah dan kita cuci sampai bersih. Dan sekarang kita sisihkan dulu. Biar kuahnya sedap, ini saya tambahkan udang segar ya teman-teman. Ini nggak banyak, saya pakai sekitar 1 on atau 100 gram. Ini bagian kepala tidak saya buang, bagian kulit juga tidak saya buang ya. Bagian punggung ini dibelah seperti ini, kemudian bagian item-itemnya ini dibuang ya, kotorannya. Ini biar sedap aja ya teman-teman, kalau kulitnya tidak dibuang ya. Dan udang ini akan saya cuci, kemudian disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan bumbu halusnya. Saya menggunakan bawang putih agak banyak ya. Ini dipotong kecil-kecil sebelum dihaluskan. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini agak banyak lagi ya dibanding bawang putihnya. Lebih banyak bawang merahnya. Ini dipotong-potong juga ya sebelum dihaluskan. Oke, sekarang sisihkan dulu. Saya juga menggunakan cabai merah keriting ya teman-teman, biar warnanya nanti agak sedikit kemerahan. Ini dipotong-potong kecil aja seperti ini. Kemudian untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau, boleh juga diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Kebetulan hari ini sempat untuk menyangrai kemiri ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan sedikit saja kunyitnya. Kemudian saya tambahkan lada butiran sedikit saja. Kemudian tambahkan ketumbar butiran.
Dan saya tambahkan juga jintan ya teman-teman, sedikit saja ya untuk jintannya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke teman-teman, kembali ke tahu ya. Ini sudah matang, tahunya sudah kecoklatan seperti ini. Bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kurangin minyak, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini saya sobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. Kemudian ditumis sampai harum bumbunya ya, dan matang, warnanya juga berubah agak kemerahan atau kecoklatan. Kalau sudah matang bumbunya, bisa kita masukkan udang. Ini ditumis kembali sampai aroma udangnya keluar, warnanya juga berubah ya, untuk udangnya agak kemerahan. Nah ini sudah matang teman-teman. Sekarang bisa kita tambahkan air ya. Untuk takarannya ini bisa disesuaikan selera saja. Ini saya menggunakan 1 blender yang tadi saya pakai itu, kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Kalau airnya sudah mendidih, bisa kita masukkan sayuran daun labunya ya. Kemudian diaduk-aduk sampai tenggelam ya, ini daun labunya. Masak sampai daun labunya matang. Untuk memasak daun labu ini agak sedikit lama ya teman-teman, tidak seperti kita kalau memasak bayam atau kangkung ya. Oh ya teman-teman, ini tadi daun labunya sudah matang dan tahunya sudah saya masukkan. Mohon maaf banget kameranya mati ya, saya lupa nggak on. Oke, selanjutnya masukkan santan instan. Saya menggunakan 1 bungkus saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar boleh banget, silahkan saja ya, disesuaikan selera. Kalau sudah tercampur rata, sekarang saya akan tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan lagi garamnya. Dan ini kuahnya sudah mendidih ya teman-teman. Saya tambahkan dulu bawang goreng di atasnya, kemudian diaduk sebentar. Ini biar aromanya lebih harum ya, dan rasa kuahnya juga makin sedap. Oke teman-teman, kalau sudah matang tanak bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita akan plating ya, pindah ke mangkok saji. Ini masih ngebul asapnya, masih panas banget. Ini aromanya bener-bener sangat harum banget teman-teman, dan kuahnya tuh sedap banget, apalagi ada udangnya ya, itu yang bikin makin mantap rasanya. Oke teman-teman, sayur santan, daun labu, dan tahu sudah siap untuk disajikan. Dinikmatin bersama nasi putih, sudah nggak perlu lauk lagi, cuma makan sama sayur ini aja sudah sangat enak banget teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicobain ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat sederhana sekali. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan tongkol. Saya pakai yang pindang ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai ikan segar kemudian dikukus juga boleh, tapi saya beli yang langsung jadi aja seperti ini, yang sudah dipotong-potong ya. Dan ini akan saya suwir-suwir. Ini disuwir sesuai selera teman-teman, boleh gede-gede, boleh kecil-kecil ya, disesuaikan selera masing-masing. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan yang lainnya, ini saya menggunakan pete teman-teman. Kebetulan saya masih ada stok pete di freezer ya, dan ini saya pakai secukupnya aja ya. Kalau teman-teman tidak ada pete, bisa di skip petenya. Kemudian ini akan saya rendam dulu menggunakan air, boleh juga dicuci dengan menggunakan air mengalir ya. Ini sebentar aja. Oke, langsung kita akan potong-potong petenya. Ini saya potong kecil-kecil teman-teman, biar petenya jadi banyak ya. Oke, kalau sudah kita sisihkan. Kemudian ada kemangi, ini saya menggunakan 4 ikat, ikatannya kecil-kecil ya. Ini kalau di tempat saya 1 ikat Rp500 teman-teman, jadi saya pakai 4 ikat ya. Kemudian kemanginya ini disiangi, boleh dicuci dulu, boleh disiangi dulu baru dicuci ya, terserah teman-teman ya. Oke, sekarang sisihkan.
Lanjut kita siapkan untuk bumbu, ada 5 siung bawang putih, ini diiris kecil-kecil karena ini nanti akan saya blender bumbunya. Kemudian ada 5 siung bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil juga ya. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh, silahkan aja. Dan ini saya tambahkan kencur teman-teman, ini biar aromanya lebih wangi, rasanya juga lebih enak ya. Kemudian ada cabai merah keriting biar nanti warnanya lebih cantik ya. Saya tambahkan cabai merah keriting dan ini saya potong kecil-kecil. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit merah. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Oke, semua bumbu kita masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Dan halusnya seperti ini teman-teman. Sekarang saya akan tumis ya bumbunya. Ini sudah saya siapkan penggorengan dan saya kasih minyak secukupnya aja. Kemudian ditumis bumbunya sampai kental, aromanya juga harum ya, sudah tidak langu lagi. Sebelumnya saya tambahkan dulu daun jeruk teman-teman biar nanti lebih wangi lagi ya. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Oke teman-teman, kalau bumbunya sudah matang, kita bisa masukkan petenya. Kita tumis sebentar petenya. Ini saya tumis sampai petenya setengah matang aja ya. Saya tambahkan sedikit air biar bumbunya tidak kering dan nanti bisa meresap ke dalam tongkolnya ya. Saya tambahkan dulu garam, kaldu jamur, dan sedikit gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka, gula pasirnya bisa di skip. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan tongkol suwirnya ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata dan masak sampai bumbunya meresap ke dalam tongkol suwirnya ya teman-teman. Ini terus diaduk biar bawahnya tidak gosong. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau rasanya sudah pedas, gurih, kemudian rasanya juga sedap. Yang terakhir kita masukkan kemanginya. Kalau kemangi sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar aja ya teman-teman. Jadi untuk kemangi ini dimasak sebentar aja biar nanti rasa kemanginya masih seger ya. Oke teman-teman, kalau kemanginya sudah layu, sudah cukup ya tingkat kematangannya seperti ini kira-kira ya. Sekarang kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera sekali teman-teman. Ini beneran tadi sudah saya cicipin, rasanya tuh benar-benar enak banget. Oke teman-teman, tongkol suwir pedas kemangi sudah siap disajikan. Ini beneran sangat enak banget buat teman makan nasi putih anget. Sama ini aja sudah bikin nasi cepet habis dan bikin diet gagal ya teman-teman. Beneran sangat luar biasa, pedas, gurih, sedap, dan aromanya harum banget. Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan utamanya. Ini saya menggunakan ati ampela ayam sebanyak 10 pasang. Sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan ini nanti akan saya rebus terlebih dahulu. Dan ini sudah saya panaskan air, airnya sudah mendidih. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kunyit, setengah sendok teh garam, 2 ruas jahe yang sudah dimemarkan, 3 lembar daun salam. Bisa juga ditambahkan dengan serai dan juga lengkuas ya. Kemudian masukkan ati ampela. Kita masukkan semua dan rebus ati ampelanya sampai matang, kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Nah, kalau ati ampelanya sudah matang, bisa kita angkat, kita tiriskan, taruh dalam wadah. Selanjutnya ati ampela ini akan saya potong-potong karena ini masih panas. Saya menggunakan gunting ya.
Kalau ati ampelannya sudah dingin bisa menggunakan pisau, dan ini ati ampelannya saya potong menjadi 2 bagian ya untuk ampela, dan untuk atinya ini ada yang saya potong menjadi 2 bagian, ada yang menjadi 3 bagian. Untuk besar kecilnya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan cabai hijau keriting, ini saya menggunakan 1 genggam. Ini saya iris serong seperti ini teman-teman, agak gede atau boleh juga tipis-tipis. Kalau teman-teman tidak ada cabai hijau keriting bisa menggunakan cabai hijau besar ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 8 siung, sama ya, diiris kecil-kecil. Ini biar mudah untuk dihaluskan ya. Kalau sudah dipotong semua kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 4 butir kemiri, ini sama ya, diiris kecil-kecil. Untuk kemiri ini tidak saya sangrai dulu ya teman-teman, tapi kalau teman-teman kemirinya mau disangrai juga boleh, silahkan. Kemudian ada 5 buah cabai merah keriting, dipotong kecil-kecil juga. Kemudian juga ada cabai rawit ya untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Ini saya tidak menggunakan terlalu banyak cabai teman-teman karena cabainya mahal ya. Kemudian masukkan semua bahan ke dalam blender, tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan, atau mau diulek juga boleh ya bumbunya. Kalau sudah dihaluskan kita tumis bumbunya. Ini saya tambahkan sedikit lagi minyak goreng. Tuang semua bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian diaduk dan tumis sampai bumbunya matang. Dan ini saya tambahkan 2 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis-tipis atau dimemarkan. Kemudian saya tambahkan juga daun jeruk ya. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, berubah warna dan aromanya harum. Kemudian masukkan ati ampela yang sudah direbus dan dipotong-potong. Kemudian kita tumis kembali. Ini karena ati ampelanya tidak digoreng terlebih dahulu ya teman-teman, jadi ini saya tumis dengan bumbu agak lama ya. Gunakan api ukuran sedang cenderung kecil saja biar tidak cepat gosong. Kalau ati ampelanya mau digoreng ya nggak apa-apa ya teman-teman, silahkan saja. Kalau mau digoreng, gorengnya sebentar saja ya, jangan lama-lama biar tidak keras. Oke, selanjutnya saya tambahkan juga irisan cabai hijau, kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata dan cabainya layu. Kalau cabenya sudah layu seperti ini bisa kita tambahkan sedikit air, sedikit saja ya. Penambahan air ini untuk bumbunya biar meresap ke dalam ati ampela dan bumbunya nanti bisa nyemek-nyemek ya. Di sini saya juga tidak menggunakan santan ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan garam, kaldu jamur dan sedikit gula pasir. Apabila teman-teman tidak suka ada rasa manis-manisnya, gula pasirnya bisa di skip ya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental, bumbunya juga meresap ke dalam ati ampela. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas, bumbunya sudah mengental seperti ini ya, sudah nyemek-nyemek, kita bisa matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Aromanya harum, warnanya juga cantik ya, dan bikin kemecer pastinya. Oke teman-teman, olahan ati ampela kali ini sudah siap untuk disajikan. Sambal goreng ati ampela cabai hijau, menu yang sangat enak banget untuk teman makan nasi putih, rasanya pedas, gurih, lezat banget, cocok untuk lauk sehari-hari, untuk menu buka puasa dan sahur ini juga sangat cocok, atau untuk menu lebaran nanti ya. Ini untuk pendamping opor juga sangat cocok.
Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.